Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Safitri dengan NIM 18031261367 dan Nafis Dania Eva 18031261326 akan membahas mengenai persamaan gelombang 2 dimensi. Permasalahannya yakni gunakan metode separation of variable untuk mencari solusi dari persamaan gelombang yang memenuhi, di mana fungsi turunan kedua terhadap T sama dengan A kuadrat dikalikan fungsi turunan kedua terhadap X ditambah fungsi turunan kedua terhadap Y, di mana X lebih besar dari 0 dikurang dari L dan Y lebih besar dari 0 kurang dari W, serta T lebih besar dari 0. Dan ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, yakni fungsi 0, y, t sama dengan fungsi L, y, t sama dengan 0. Kemudian fungsi x, 0, t sama dengan fungsi x, w, t sama dengan 0. Yang ketiga yakni fungsi x, y, 0 sama dengan 2 sin px bagi L dikalikan sin 2pi kali y dibagi w. Kemudian untuk kondisi yang keempat yakni fungsi turunan pertama terhadap T dari x, y, 0 sama dengan 0. Yang pertama yakni kita gunakan metode separation of variable, di mana persamaan gelombang 2 dimensi kita misalkan menjadi persamaan pertama. Dengan menggunakan metode pemisahan variabel kita dapatkan fungsi terhadap x, y, t sama dengan fungsi x terhadap x dikalikan fungsi y terhadap y dikalikan fungsi t terhadap t. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya yakni kita substitusikan kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Didapatkan persamaan sebagai berikut, atau juga bisa ditulis menjadi persamaan ketiga. Oleh karena x, y, dan t adalah variabel independen, jadi persamaan ketiga adalah benar ketika ruas kanan dan kiri sama dengan suatu konstanta. Dapat kita tulis menjadi persamaan sebagai berikut. Nah, untuk konstanta pemisah kita menggunakan min k kuadrat dan min p kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut akan menghasilkan 3 persamaan diferensial biasa, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafis Dania Eva. Selanjutnya solusi dari masing-masing PDB. X besar sama dengan C1 kali cos KX ditambah C2 kali sin PX. Y besar sama dengan C3 kali cos KY ditambah C4 kali sin PY. T besar sama dengan C5 kali cos akar dalam kurung K kuadrat ditambah P kuadrat kali CT ditambah C6 kali sin akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT. Sehingga solusi dari persamaan 1 adalah U dalam kurung X, Y, T sama dengan X besar X kecil dikali Y besar Y kecil dikali T besar T kecil. Sehingga U dalam kurung X, Y, T berubah menjadi C1 kali cos KX ditambah C2 kali sin KX dikali dalam kurung C3 cos PY ditambah C4 sin PY dikalikan C5 cos dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat CT ditambah C6 kali sin dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat CT merupakan persamaan 4, di mana C, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 adalah konstanta. Kondisi yang diberikan U dalam kurung 0, y, t sama dengan U dalam kurung L besar, y, t sama dengan 0 merupakan persamaan 5. Selanjutnya, U dalam kurung X, 0, t sama dengan U dalam kurung X, w besar, t sama dengan 0 merupakan persamaan 6. Selanjutnya, U dalam kurung X, y, 0 sama dengan 2 sin pi X per
L dikali sin 2 pi per W merupakan persamaan 7. Dan UT dalam kurung X, Y, 0 sama dengan 0 merupakan persamaan 8. Selanjutnya, menggunakan X sama dengan 0 pada persamaan 4 dan menggunakan persamaan 5, sehingga didapat U dalam kurung 0, Y, T sama dengan 0. U dalam kurung X, Y, T sama dengan C1 cos K kali 0 ditambah C2 sin K kali 0 dikali dalam kurung C3 cos PY ditambah C4 sin PY dikalikan C5 cos dalam kurung akar K kuadrat ditambah P kuadrat kali CT ditambah C6 sin dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT sama dengan 0. Sehingga C1 dikali C3 cos PY ditambah C4 sin PY dikalikan C5 cos dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT ditambah C6 sin dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT sama dengan 0. Ketika C1 sama dengan 0, persamaan 4 berubah menjadi U dalam kurung X, Y, T sama dengan C2 sin KX dikali dalam kurung C3 cos PY ditambah C4 sin PY dikali C5 cos dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT ditambah C6 sin dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat kali CT merupakan persamaan 9. Untuk X sama dengan L dan menggunakan persamaan 5 diperoleh U dalam kurung L besar, Y, T sama dengan 0. C2 sin KL kali C3 cos PY ditambah C4 sin PY dikalikan C5 cos dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat CT ditambah C6 sin dalam kurung akar K kuadrat plus P kuadrat CT sama dengan 0. Untuk C2 tidak sama dengan 0, di mana di lain sisi C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0 mengarah ke solusi trivial. Sin KL sama dengan 0, di mana K sama dengan MP, M sama dengan 1,2,3, dan seterusnya. Mensubstitusi persamaan 6 ke persamaan 9 diperoleh C3 sama dengan 0 dan P sama dengan NP, di mana N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Oleh karena itu, persamaan 9 direduksi menjadi UMN dalam kurung X, Y, T sama dengan sin MPX dikali sin NPY dikali dalam kurung AMN cos RT ditambah BMN sin RT, di mana M sama dengan 1,2,3 dan N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Di mana R sama dengan PC dikalikan akar M kuadrat plus N kuadrat dan AMN, BMN adalah konstanta yang dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, solusi paling umum dari persamaan 1 diberikan oleh U dalam kurung X, Y, T sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, UMN dalam kurung X, Y, T merupakan prinsip superposition, sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, sin MPX dikali sin NPY dikali dalam kurung AMN cos RT ditambah BMN sin RT merupakan persamaan 10. Pilih T sama dengan 0 pada persamaan 10 dan menggunakan persamaan 7 sehingga diperoleh 2 sin PX per L kali sin 2 pi per W sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, AMN kali sin MPX kali sin NPY. Bandingkan kedua sisi, maka kita peroleh AMN sama dengan 0, kecuali untuk M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Karena A12 sama dengan A, juga
P sama dengan Pi-C kali akar M kuadrat plus N kuadrat sama dengan Pi-C akar 1 plus 4 sama dengan Pi-C akar 5. Diferensiasi persamaan 10 dengan memperhatikan T dan menggunakan persamaan 8 diperoleh BMN sama dengan 0. Substitusi nilai A12 sama dengan A, P sama dengan Pi-C akar 5, dan Bn sama dengan 0 ke dalam persamaan 10, sehingga diperoleh U dalam kurung X, Y, T sama dengan A12 kali sin Px kali sin 2 Py kali cos Pt sama dengan A sin Px kali sin 2 Py kali cos Pc akar 5. Jadi, untuk U dalam kurung X, Y, T sama dengan A sin Px kali sin 2 Py kali cos Pc akar 5 adalah solusi dari persamaan 1. Sebelum kami tutup presentasinya, teman-teman bisa cek description box. Di situ kami cantumkan beberapa link sebagai sumber rujukan presentasi kami kali ini. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.